slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Rumah Fatiyuki. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan bosan nonton video Rumah Fatiyuki. Semoga video-video sederhana ini, kegiatan harian aku ini bisa memberi inspirasi, setidaknya untuk semangat beberes gitu guys. Menularkan semangat gitu guys. Kemudian ambil yang baiknya saja, abaikan yang tidak baiknya. Jangan lupa selalu dukungannya dengan nontonnya tidak di skip. Like, komen, dan subscribe pastinya. Ikutin video aku ya guys. Aku mau beresin rumah nih guys. Anak-anak udah pergi sekolah nih guys. Rumah masih belum diberesin. Walau ini tidak, kalau menurut aku ya guys, tidak terlalu berantakan dari biasanya. Kalau biasanya ini lebih parah ya guys ya. Cuma setiap hari harus dibersihin dan diberesin. Kalau enggak kan bertahan berantakannya, kita juga yang pusing nanti ya kan guys. Ikutin terus video kita ya guys. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Jadi aku mau mencuci. Suara aku kalau pagi-pagi selalu gitu guys, kayak serak-serak gitu guys. Kayak orang bangun tidur, padahal bangunnya udah dari subuh ya guys ya. Aku mau cuci piring ini dulu sebentar guys. Beruntung nggak banyak piring yang kotor, karena kemarin udah diangsur. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Kalau mencuci piring itu selalu banjir nih guys. Karena wastafel kita itu, kerannya itu apa guys, agak menghadap ke kita. Ditambah dia terlalu pendek kalau menurut aku. Kurang sehat kerannya, karena setiap kita nyuci piring atau nyuci apa, badan kita otomatis membungkuk gitu guys, nggak pas gitu, jadi terlalu rendah kalau menurut aku guys. Ini nih meja dapurnya ini 70 tingginya guys. Untuk tinggi aku yang 155 cm ini guys, rasanya ini kurang pas gitu guys. Kayaknya 80 baru pas. Karena pernah aku waktu tinggal di kontrakan guys, tinggi mejanya itu 80. Jadi pas 80 itu kita cuci piringnya tetap berdiri lurus kayak gini badannya guys. Jadi nyantai gitu. Kalau tadi tuh spontan kita kayak gini guys, karena emang mejanya tuh rendah. Jadi nggak bisa guys. Agak cepat capek kita jadinya. Jadi bagi kalian mungkin yang lagi renov dapur atau mau beli rumah, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk membuat mejanya ini harus disesuaikan tempat cuci piringnya tuh supaya badan kita nggak bungkuk gitu guys. Karena ini kan dipakai lama ya. Dalam sehari bisa sekian kali kita nyuci piring, kan nggak sekali, berkali-kali. Jadi kalau berkali-kali ya berkali-kali juga capeknya. Cuman kalau aku karena udah seperti ini keadaannya, ya udah ikhlas aja, terima aja. Oh capek ya berhenti kayak gitu. Cuma risikonya tadi itu, ini kita gampang basah juga. Aku mau buang sampah dulu deh. Biasanya hari kalau masak itu kan tadi subuh aku masak ya. Sampahnya tuh taruh di plastik, nanti baru masukin ke tong sampah. Pintu sengaja aku tutup guys,
setiap pagi dan setiap sore. Karena para bayi itu dia lagi belajar untuk pup dan pipis di luar. Jadi pagi-pagi aku keluarin dia, aku taruh juga satu minumnya di sana. Supaya kalau mereka kehausan di luar ada minumnya. Dan induknya juga aku suruh di luar nemanin. Karena pelihara kucing itu susah-susah gampang sih menurut aku, karena agak kewalahan sekarang karena 5 itu guys, 5 anaknya yang mau diajarin untuk pup dan pipis di luar. Jadi kemarin udah aku coba tanpa menutup pintu gitu kan, cuman nggak bisa guys. Nih masih ada aja yang pipis di dalam rumah. Jadi kemarin aku udah sibuk tuh guys seharian ngepel dapur, karena mereka pipisnya tuh di lantai dapur itu. Jadi aku pel, aku apain, aku semprot sehingga bau-bau pipisnya tuh hilang gitu kan guys. Nah, dan sekarang aku setiap hari aku suruh dia main di luar guys, biar main sama induknya. Nanti kalau kebelet atau apa biar dia pergi ke taman depan aja untuk pipis. Sekarang aku mau sapu rumah dulu guys. Kadang rasanya pengen untuk ninggalin mereka tidur di luar kan guys, nggak bolehin mereka masuk rumah, biar aku nggak capek-capek gitu guys, ngepelin pipisnya tiap bentar. Habis itu kemarin ketemu juga tuh satu pupnya di dekat dapur. Jadi kan lumayan capek kalau tiap hari kayak gitu guys, ditambah baunya itu loh guys gitu kan. Tapi itulah risikonya kalau udah punya kucing. Kalau seandainya kita taruh dia di luar, aku nggak tega. Kadang rasanya pengen nyerah gitu kan, mau dikasih ke orang sebagian anaknya, cuman nggak tega juga. Semuanya serba nggak tega guys, cuman ya udah. Kalau seandainya nggak tega, harus berani untuk capek ngebersihin, capek mencium baunya, sampai mereka biasanya beberapa bulan lah, 1 bulanan. Oh ini kan masih bayi betul nih, belum genap sebulan umurnya. Jadi emang perlahan-lahan sih ngajarinnya. Kalau dulu si Kuro sama Tosi cepat aku ngajarinnya guys. Ini karena 5 kali, jadi lama. Ya harus sabar dulu ya guys ya. Gimana lagi kita udah sayang terus masih bayi-bayi. Untuk hari ini guys, alhamdulillah belum ada ketemu pipis sama pup. Aku bersyukur, makanya aku wanti-wanti mereka untuk main ke dalam rumah, apalagi mengarah ke dapur. Karena kebiasaan kucing itu kalau dia ada pipis di satu tempat atau pup di satu tempat, dia bakalan balik lagi ke situ. Seolah-olah dia udah menganggap itu WC-nya mungkin guys. Ya gitulah kucing. Jadi sebelum mereka pipis, aku keluarin gitu. Itu dia lagi makan tuh guys, belajar makan makanan induknya. Jadi kasihan, sebetulnya kasihan sih nyuruh dia di luar, lihat dia tidur di luar tuh aja kasihan sebetulnya guys. Dia tidur di keset kan, kasihan betul liatnya. Duh gak tega sebetulnya, cuman gimana lagi, terkadang harus ditega-tegain. Kalau enggak mereka nggak pintar-pintar nanti, nggak bisa-bisa nanti pupnya di luar. Nanti habis mereka makan aku keluarin lagi tuh guys. Yang ini nih yang paling besar nih yang duluan lahir. Jadi mereka tuh ibarat mungkin dewasa lebih duluan dibanding yang lain. Jadi dia udah makan, yang lain belum makan tuh guys. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Kemarin aku nggak bikin video guys, nggak sempat bikin video karena lumayan sibuk juga sih. Awal-awal ini kan Yuki masuk sekolah, jadi agak lumayan sibuk lah guys. Walau aku berusaha untuk bikin video setiap hari, karena aku udah bertekad mau bikin video guys, tuh rajin bikin video sebagai kenang-kenangan untuk anak-anak nantinya, sebagai penyimpan memori gitu. Aku udah ngomong sama Fatih sama Yuki kan, Bang nanti kalau seandainya Bunda meninggal, kata aku sama Yuki kan sama Fatih, kalau seandainya Bunda meninggal, kalau seandainya kalian kangen sama Bunda, kata aku kan, kalian nanti nonton aja di YouTube, nanti kan Bunda banyak di sana, atau di Instagram Bunda, kan Bunda banyak tuh di situ, kita banyak, Abi juga ada, adik sama abang juga ada gitu kan.
Jadi itu untuk pengobat kangen. Nanti itu si abang agak berubah mukanya gitu guys, agak sedih gitu. Cuman dia bilang iya, dia kayak gitu bilang kan. Ya itu ibaratnya itu di YouTube itu kenang-kenangan kita bang. Nanti kalau seandainya mana tahu duluan bunda meninggal, jadi nanti kalau kangen-kangen sama bunda lihat bunda di YouTube, kataku guys. Ada aja guys. Makanya aku berusaha rajin untuk bikin video setiap hari guys, biar kenangannya tuh tersimpan gitu guys. Selain untuk menyimpan kenangan, semoga juga video ini siapa yang nonton bisa diambil baiknya, setidaknya untuk motivasi gitulah guys, motivasi sederhana untuk rajin beberes rumah gitu. Karena nggak kebayang juga sih dulu guys, aku bakalan ini setiap hari. Karena aku terbayang aku dulu bakalan jadi wanita karir gitu guys, yang bakal sibuk di sekolah. Karena aku cita-cita kan emang jadi guru gitu guys. Jadi guru, kuliah juga di jurusan keguruan gitu kan. Jadi emang udah niat dari awal tuh cita-cita pengen jadi guru gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir banyak pertimbangan, aku kan memutuskan untuk resign setelah Yukinya lahir. Jadi aku sempat ngajar itu 10 tahun guys. 10 tahun itu udah pindah-pindah, ada pernah ngajar SMA, pernah ngajar SMA sama tingkat SMP juga pernah. SD aku yang nggak pernah ngajar, terakhir aku ngajar di TK. Kacamatanya udah buram nih guys, udah kena debu. Jadi aku ngajar di TK yang paling lama guys, padahal sebetulnya jurusan aku bukan guru TK. Cuman waktu itu pas dites jadi guru TK, alhamdulillah lulus. Walau sebetulnya aku tuh untuk guru selain TK gitu guys, guru SD bisa. Dulu sih awalnya waktu kami kuliah itu gurunya untuk guru SMP SMA guys. Nah terus aku itu orang terbiasa sibuk gitu guys, terbiasa aktif gitu kan, baik di organisasi, di seminar-seminar, pokoknya di mana aja aktif gitu kan di waktu dulu gitu kan. Jadi nggak kebayang aja aku bakal diam di rumah seharian. Emang nggak pernah kepikiran, aku kepikirannya ya bakalan ngajar selamanya gitu guys, setidaknya sampai umur pensiun gitu guys. Cuman jalan Tuhan kita emang nggak pernah tahu gitu kan. Dan ternyata aku memang sangat bersyukur setelah aku resign, bersyukur atas waktunya, bersyukur atas pokoknya semuanya lah. Memang Allah itu sudah menyediakan hal-hal baik di dalam hidup kita yang terkadang kita nggak pernah bayangin, nggak pernah minta juga terkadang gitu kan. Cuman aku selalu berharap sih apapun yang aku jalanin, aku berusaha menjalaninya sebaik mungkin. Dulu waktu aku sekolah, aku berusaha menjadi murid yang sebaik mungkin belajarnya. Waktu kuliah menjadi mahasiswa yang sebaik mungkin juga belajar kuliahnya. Waktu menjadi guru, aku berusaha juga menjadi guru yang sebaik mungkin untuk menjalankan tugas sebagai guru. Dan sekarang aku menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu, menjadi istri, dan berusaha juga untuk menjadi istri dan ibu yang sebaik mungkin menjalankan perannya. Contoh simpel, aku mengurus rumah sebaik mungkin, aku mengurus anak sebaik mungkin. Ibaratnya kayak gini guys, rumah ini kan udah susah payah nih kita beli, jadi kita harus jaga setiap hari. Itu tanda kita mensyukurinya kalau menurut aku guys. Jadi salah satu cara mensyukurinya selain mengucapkan alhamdulillah, yaitu dengan cara merawatnya, menjaganya dengan sebaik mungkin. Itu juga selain tanda syukur juga menghargai jerih payah kita selama ini telah membeli rumah ini. Begitu guys. Kemudian selain itu aku juga berusaha menjadi ibu yang baik, contohnya dengan mendidik mereka sebaik mungkin, membantu suami mencarikan uang sekolahnya supaya mereka dapat pendidikan yang baik, yang ya gitulah guys. Kemudian aku juga kalau hari-hari itu aku tidak menyerahkan anakku ke guru les gitu kan, di samping irit biaya, aku juga merasa ya udah bisa lah untuk aku handle di rumah gitu kan. Jadi nggak sia-sia juga aku selama ini menempuh pendidikan guru. Jadi semuanya aku ajarin di rumah, belajar mengaji, belajar sholat,
belajar membaca. Jadi yang penting-penting, yang wajib-wajib, yang pokok-pokok itu ditambah pelajaran akhlak juga hidup hari-hari. Secara aku selalu kayak gitu guys. Jadi aku berusaha kayak gitu. Di waktu itu pernah tuh Fatih nanya, teman-temannya pada les, dia kok nggak les. Terus aku bilang guys, nggak usah les, sama bunda aja belajar gratis. Kemudian Yuki juga kayak gitu, dan alhamdulillah mereka sebelum masuk SD mereka udah belajar Al-Quran, alhamdulillah gitu kan. Apa sih kuncinya? Pernah ada yang nanya, banyak sih, bukan ada, banyak teman-teman wali murid yang sama sekolah sama Fatih sama Yuki nanya, kok bisa anak-anaknya cepat baca Al-Quran, masuk ngaji di masjid atau gimana gitu kan. Terus aku bilang enggak, cuman kuncinya satu aja sih menurut aku, rutin aja ngajinya setiap habis maghrib, setiap hari intinya. Insya Allah mereka bakalan lama itunya guys, ingatnya di kepala, cepat ingatnya gitu kan. Anak-anak itu kuncinya itu aja, diulang-ulang terus. Orang tua aja juga kayak gitu kan, apa-apa kalau sering diulang-ulang kan lebih fasih, lebih cepat ninggal di kepala gitu guys, cepat nangkap tinggal di kepala, itulah maksudnya. Boleh berserakan lagi nih guys. Jadi kayak gitu aja guys. Oh karena ya iyalah bisa ngajarin anaknya, kan sekarang di rumah aja nggak punya kerjaan, kan ada juga tuh yang bilang kayak gitu. Dulu waktu Fatih kecil aku masih bekerja, waktu itu aku bekerja sampai jam 4 sore. Jam 4 sore, tetapi alhamdulillah pulang bekerja aku juga masih bisa mengajarkan Fatih. Waktu itu dia umurnya 2 tahunan. Aku dari kecil udah mulai ngajarin baca-baca buku, berhitung-berhitung. Pasti orang tua semuanya juga kayak gitu kalau menurut aku gitu kan. Cuman aku lebih fokuskan, walaupun waktu itu aku lagi sibuk mengajar sampai sore, tapi aku cari bahan-bahan di Google, di internet, kayak worksheet gitu guys, kayak lembaran kerja siswa gitu, tapi khusus untuk anak-anak sebelum sekolah gitu kan. Jadi mereka kerjakan itu guys sehari-hari, aku yang bimbing kayak gitu, mulai dari mengenal huruf, mengenal angka, mewarnai bentuk, pokoknya semuanya guys, ada semuanya, tinggal kita yang ngajarin ke anak. Itu hebatnya zaman sekarang ya guys, serba canggih. Jadi seharusnya kita nggak ada alasan untuk tidak mau belajar, karena pelajaran itu datang dari mana aja, dari sosmed apalagi. Jadi buat kalian yang terkadang bingung di rumah itu ngapain aja, bingung dan pusing, nggak tahu harus ngapain, merasa terkungkung di rumah, aduh aku di rumah aja nih, stres, pusing, pokoknya kayak gitulah guys. Bisa banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan, bisa menjelajah lewat sosial media, menambah-nambah ilmu. Kalau aku sih kayak gitu guys, setiap apa yang aku lihat di internet, di sosial media, aku ambil pelajarannya, baik nonton film kek, nonton podcast kek, nonton atau baca apa, pokoknya kayak gitulah guys. Jadi semuanya bisa kita ambil ilmunya untuk nambah-nambah modal kita menjalani kehidupan kayak gitu guys. Jadi nggak ada alasan untuk nggak jelas nih di rumah ngapain aja, ngurus rumah aja udah habis hari ya kan, ngurus anak aja udah habis hari. Kadang rasanya waktu untuk istirahat nonton me time kayak gitu kan, nonton drakor atau apa, rasanya itu cuma bisa dilakuin pas itu aja, sebelum tidur atau pas istirahat sore gitu guys. Aku sering tuh sore kan anak-anak udah pulang, udah santai, Abi udah mau pulang juga kan, apalagi Abi dari rumah gitu kan, nunggu maghrib sebelum mandi, udah aku nonton biasanya tuh guys. Kalau pagi-pagi ya kayak gini lah guys, sibuk semua diberesin, rumah diberesin, bikin konten dan lain-lain gitu kan. Dan kalian ibu rumah tangga yang di rumah aja juga bisa mungkin melakukan hal-hal yang menurut kalian menarik, mungkin selain beberes rumah dan membereskan anak, ibaratnya mendidik anak gitu kan. Bisa juga mungkin kalian berjualan online. Aku juga berjualan online, walaupun berjualan online itu kan ada naik turunnya gitu kan, cuman setidaknya kita harus tetap jaga semangat kita aja guys gitu. Kayaknya video aku udah kepanjangan deh guys, nanti takut kalian bosan. Aku selesaiin dulu ya nyapunya. Udah kemana-mana cerita aku ya guys ya. Berawal dari cerita kucing, cerita tentang hidup, pokoknya semua aja guys.
Semoga kalian bisa ambil yang baiknya aja ya guys. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Jadi udah segitu aja guys video aku kali ini. Buat kalian yang mungkin di rumah aja, jangan stres, jangan pusing, jangan bingung harus melakukan apa. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan buat kalian, buat diri kalian bergerak, sehingga otak kalian juga bekerja. Kalau menurut aku sih kayak gitu, ayahku pernah bilang kayak gitu kan. Jadi kalau seandainya kita diem aja, pikiran juga jadi mumet, otak kita juga nggak terasah gitu kan. Jadi lakukanlah hal-hal yang bermanfaat mungkin di rumah, apapun itu yang menyenangkan, yang kalian bisa lakukan rasanya, yang kalian mungkin menguasainya, atau kalau seandainya kurang menguasai mungkin bisa belajar tambahan mungkin lewat sosial media atau lewat teman. Kalau aku sih memang tahap masih belajar sih guys, apapun di dalam hidup nggak ada berhentinya untuk belajar gitu kan. Belajar selalu menjalani hidup, karena hidup itu menurut aku sih ada aja kejutan-kejutannya setiap proses yang kita lewati. Jadi terkadang kita harus mempunyai kesiapan mental, kesiapan ilmunya, pokoknya semuanya gitu kan. Apalagi zaman sekarang, aduh semuanya bikin kaget-kaget aja guys, yang terkadang rasanya emang jauh perubahannya di luar dugaan kita dulu gitu kan. Apalagi nanti pas anak kita udah besar kan, nggak tahu lagi apa yang bakalan mereka hadapi nantinya. Jadi makanya kalau menurut aku sih terus belajar itu kuncinya. Semoga video singkat ini bisa diambil baiknya ya guys. Udah kelewat panjang nih guys. Dadah, assalamualaikum. But they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off